Namo Buddhaya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama membahas Dharma tentang bersyukur. Bagaimana kita harus bersyukur, kapan kita harus bersyukur, atau berterima kasih menurut ajaran Buddha. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung Buddha Gautama dengan memanjatkan pandana dan membacakan syair 204. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Terima kasih. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Dalam Dhammapada syair 204, Guru Agung Buddha mengatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kemudian, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik, dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Hal ini disampaikan kepada umat Buddha untuk diaplikasikan. Inilah salah satu bentuk rasa syukur dalam ajaran Buddha. Meskipun dalam ajaran Buddha yang lain juga terdapat hal-hal yang berhubungan dengan bersyukur. Pada kali ini, kita membahas Dhammapada syair 204. Baik, Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, kisah dari Dhammapada 204 tadi itu berawal dari seorang Raja Pasenadi dari Kosala, di mana Raja Pasenadi ini pada waktu itu mengunjungi Guru Agung Buddha di Wihara Weluwana. Namun, sebelum beliau mengunjungi Guru Agung Buddha, Raja Pasenadi terlebih dahulu melakukan kegiatan sehari-hari seperti sarapan pagi. Raja Pasenadi sarapan dengan begitu banyak, dan akhirnya Raja Pasenadi merasa sangat kenyang. Namun demikian, beliau tetap menuju ke Wihara Weluwana Arama, di mana Guru Agung Buddha membabarkan dharmanya untuk para umat Buddha yang hadir di wihara tersebut. Setelah sampai di Wihara Weluwana Arama, Raja Pasenadi mendengarkan dharma dari Guru Agung Buddha. Namun karena beliau terlalu kenyang, maka beliau akhirnya tertidur, sehingga beliau tidak bisa mendengarkan dharma secara seutuhnya, karena beliau merasa kekenyangan dan tertidur. Kemudian Guru Agung Buddha setelah itu memberikan nasihat kepada Raja Pasenadi. Raja Pasenadi, sebaiknya Raja Pasenadi dapat mengurangi makan agar nantinya Raja Pasenadi dapat hidup lebih nyaman, badan merasa sehat, dan dapat mendengarkan dharma dengan baik. Dan Sang Buddha juga menyampaikan keuntungan dari kita hidup sehat. Nah,
Setelah itu, Raja Pasenadi mendengar dengan baik apa yang dinasihatkan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Setelah itu beberapa waktu kemudian, Raja Pasenadi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak lagi makan yang begitu banyak. Beliau sekarang makan secukupnya, sehingga badan beliau tidak lagi gemuk dan tidak lagi berat. Dan badan beliau merasa ringan, terasa nyaman, dan setelah terasa nyaman, beliau mengunjungi kembali Sang Buddha. Dan beliau menyampaikan bahwa badan beliau sekarang sudah nyaman. Badan beliau sekarang sudah sangat ringan, sehingga dia merasa sehat dan sangat bahagia. Setelah itu, Guru Agung Buddha membabarkan syair Dhammapada 204 yang berbunyi, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik, dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Setelah itu, Raja Pasenadi merasa sangat bahagia sekali dan terus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, seperti yang dikatakan Guru Agung Buddha kepada Raja Pasenadi, ada 4 sebab kebahagiaan. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kepuasan, yang ketiga adalah kepercayaan, dan yang terakhir adalah nibbana. Inilah sebab kebahagiaan yang dapat Anda raih, yang dapat Anda capai, sehingga Anda bisa bersyukur dan berterima kasih. Kita sudah selayaknya berterima kasih kepada alam semesta, di mana alam semesta ini telah menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk kita, seperti makanan yang bisa kita makan untuk melangsungkan hidup kita. Kemudian kita juga berterima kasih kepada orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita dari kecil hingga saat ini. Kemudian kita juga harus berterima kasih kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, di mana Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah pelindung kita sebagai umat Buddha. Guru Agung Buddha telah mengorbankan dirinya untuk mencapai kesempurnaan demi kebahagiaan banyak orang. Dan akhirnya kita dapat menerima kebahagiaan itu hingga saat ini. Berlindung kepada Dharma adalah berlindung pada ajaran Buddha, di mana ajaran Buddha sudah sangat jelas sekali, dapat dibuktikan dan dapat diselami oleh para bijaksana. Kemudian yang kedua adalah berlindung kepada Dharma, di mana Dhamma inilah sebagai pedoman hidup kita. Karena dengan Dhamma, kita bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lurus, berjalan dengan sempurna dalam kebajikan. Yang ketiga adalah berlindung kepada Sangha, di mana Sangha kita yakini beliau adalah manusia yang dengan tulus melestarikan ajaran Buddha Dhamma. Sehingga kita sudah selayaknya berlindung kepada Sangha, di mana Sangha juga diberikan sebagai ladang buat manusia untuk menanam kebajikan dengan berdana makanan kepada beliau, dengan menopang kebutuhan-kebutuhan para anggota Sangha untuk kita semuanya. Kemudian terima kasih kita juga bisa sampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, kepada para rekan kerja kita, sahabat-sahabat kita, semua yang berhubungan dengan kita, apalagi mereka yang telah memiliki jasa baik kepada kita, sudah selayaknya kita ucapkan terima kasih. Dan kita harus bersyukur karena keberadaan beliau semuanya dapat menopang hidup kita dengan baik.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Bersyukur ini merupakan ungkapan terima kasih. Terima kasih yang kita sampaikan karena apa yang sudah kita dapatkan berupa kebahagiaan tidaklah berjalan dengan sendiri. Tentunya ada faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor lain inilah yang sudah sepatutnya kita ucapkan terima kasih. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kita menyadari bahwa jasmani ini dapat terserang penyakit. Karena penyakit akan hadir pada diri kita apabila badan kita tidak sehat. Bagaimana badan kita bisa tidak sehat? Ini adalah kondisi dunia. Dan siapapun juga, siapapun yang hadir dalam dunia ini akan mengalami kesakitan. Namun, kita sebagai manusia yang sudah menyadari hal itu, tentunya kita bisa mengurangi bagaimana rasa sakit ini dalam diri kita tidaklah sering muncul. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus menjaga kesehatan dengan baik. Bagaimana pola makan kita? Apa yang kita makan harus benar-benar dibutuhkan dalam diri kita. Harus benar-benar bermanfaat dalam diri kita. Dan tidak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Jadi, kita harus mengkonsumsi makanan untuk kebutuhan nutrisi yang ada dalam diri kita. Inilah yang harus kita jaga, agar kita dapat memiliki keuntungan terbesar, yaitu berupa kesehatan. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, kita tentunya tahu seberapa mahal badan jasmani kita sebenarnya. Bola mata kita, berapa harganya. Jantung kita, berapa harganya. Paru-paru kita, berapa harganya. Ginjal kita, berapa harganya. Dan lain-lain. Ini apabila dijaga dengan baik, apabila Anda merawatnya dengan baik dan mendalam, memahami apa saja kebutuhan dari hidup ini, kebutuhan dari hidupnya jasmani ini, tentunya Anda akan menjadi orang yang sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Beda sekali apabila Anda makan berlebihan, makan yang bukan dikonsumsi pada diri kita, minum minuman keras yang memabukkan, dan seterusnya. Ini akan melemahkan badan jasmani kita, dan melemahkan batin kita juga tentunya. Maka dari itu jagalah kesehatan dengan baik. Kesehatan ini sangat berharga. Kesehatan sangat berharga bagi diri kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian poin yang kedua yang disampaikan oleh Guru Agung kepada kita semuanya melalui Dhammapada syair 204 tersebut adalah kepuasan adalah kekayaan yang paling besar. Nah, di mana kepuasan ini harus kita miliki sebagai umat Buddha. Kenapa? Karena kalau kita memiliki kepuasan, maka kita akan hidup dengan nyaman. Kita akan hidup dengan damai. Kita akan hidup dengan penuh kewaspadaan. Apabila Anda selalu kurang, keinginannya berlebih-lebihan, keinginannya penuh dengan loba, dosa, moha, penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebencian, dan penuh dengan kebodohan batin, maka itu Anda nanti bisa mengalami ketidakpuasan. Karena apa? Selalu kurang. Karena apa? Serakah. Ketika Anda serakah, maka akan selalu kurang. Ketika akan selalu kurang, maka Anda akan terasa tidak puas dan selalu kurang. Dan orang yang selalu kurang, ini sebenarnya diibaratkan seperti orang miskin. Maka itu, kalau Anda sehari-hari sudah bekerja dengan keras, sudah bekerja dengan sesuai apa yang direncanakan dan yang dilakukan, maka Anda tentunya harus merasa puas. Meskipun apabila Anda bekerja, misalnya atasan Anda masih belum puas dengan seperti ini. Ya,
Anda harus menyadarinya dengan baik. Anda lihat kembali, tapi yang paling pertama adalah Anda harus puas dulu. Karena apa? Karena itulah yang sudah dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Inilah kapasitas saya. Dan setelah itu, Anda memahami dengan baik, Anda harus berpuas hati. Nah, setelah itu, apa yang dikatakan oleh atasan Anda mungkin nantinya, lakukan lagi di hari berikutnya dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu, Anda akan merasa puas. Dan itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Dimanapun Anda berada, lakukanlah ini dengan sepenuh hati. Sehingga Anda merasa puas. Ketika Anda merasa puas, Anda akan bahagia. Dan Anda adalah menjadi orang yang kaya sebenarnya. Karena meskipun kita semuanya tidak begitu kaya, namun kalau Anda sering bekerja dengan sepenuh hati dan Anda merasa puas, ini adalah salah satu bagian dari kita memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Maka itu, kikislah keserakahan, kikislah kekikiran dalam diri kita. Karena dengan itu, Anda dapat melakukannya dengan sepenuh hati yang sudah direncanakan dengan baik, sehingga Anda akan memiliki kepuasan hati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, poin yang ketiga yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semuanya adalah kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Apabila Anda sudah dipercaya oleh orang lain, misalnya Anda seorang siswa, Anda dipercaya oleh guru Anda bahwa Anda adalah anak yang pintar dan bisa dipertanggungjawabkan untuk mengikuti lomba-lomba misalnya. Atau Anda sebagai seorang karyawan yang sudah dipercaya dengan baik untuk menjadi pimpinan di perusahaan itu. Anda harus benar-benar menjaganya dengan baik. Karena apa? Kepercayaan ini adalah sahabat kita. Memiliki saudara dekat yang mengerti dan melindungi. Inilah yang dinamakan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang harus kita jaga dengan baik. Tidak bisa kita remehkan begitu saja. Karena dengan Anda dipercaya, Anda nantinya akan lebih bahagia. Maka dari itu, bagi Anda yang belum memperoleh kepercayaan, carilah kepercayaan itu. Bagaimana cara mencari kepercayaan? Anda harus bisa dipercaya oleh orang lain. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh orang lain? Tentunya Anda harus melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda seorang pekerja, Anda harus menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan sempurna. Bahkan kalau atasan Anda minta 3 target, Anda boleh selesaikan 4 target, atau bahkan 5 atau 6 target. Sehingga Anda dapat menjadi orang yang dipercaya. Nah, ketika itu sudah didapatkan, maka ini adalah langkah yang maju, sumber kebahagiaan. Dan Anda sudah sewajarnya dapat mengucapkan terima kasih kepada atasan Anda, kepada sahabat-sahabat Anda yang membuat Anda bisa sukses hingga saat ini. Nah, di mana kita apabila memiliki kepercayaan seperti halnya memiliki saudara dekat yang mengerti dan melindungi. Dari kepercayaan itulah Anda dapat terlindungi. Terlindungi karena Anda dapat dipercaya oleh atasan Anda. Anda dipercaya oleh guru Anda dipercaya oleh dosen Anda dipercaya oleh orang tua Anda. Ketika itu sudah dipercaya dengan baik, Anda akan menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah kebanggaan buat Anda semuanya. Dan sudah sewajarnya Anda dapat mengucapkan terima kasih dan bersyukur pada orang-orang yang telah mendorong Anda untuk dipercaya. Kepercayaan dari lingkungan dan masyarakat juga harus didapatkan. Ketika Anda sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, saya yakin sekali Anda di lingkungan masyarakat pun
akan diterima dengan baik. Mengantarkan seseorang pada kesuksesan dan kebahagiaan adalah salah satu hal yang sangat positif. Misalnya, Anda sekarang sebagai leader atau pimpinan, Anda ingin membentuk satu orang. Misalnya Anda akan membentuk si A. Si A saya akan jadikan dia seorang yang sukses. Karena saya tahu si A ini memiliki sifat yang baik, sangat tulus dalam bekerja, dan dia bersungguh-sungguh. Maka itu Anda dapat mengantarkan si A ini menjadi orang sukses. Dengan cara apa? Mendidiknya dengan baik. Memberikan kepercayaan kepada dia. Sehingga dia semakin maju dan semakin berkembang. Inilah yang dinamakan kepercayaan. Poin ketiga yang sangat penting, yang patut kita ucapkan terima kasih pada diri kita dan kepada rekan-rekan yang mengantarkan kita menuju tercapainya kepercayaan orang lain kepada kita. Kemudian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, poin yang keempat yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha untuk kita semuanya. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, kebahagiaan itu sangat bermacam-macam dalam dunia ini. Namun, kebahagiaan tertinggi hanyalah Nibbana. Karena Nibbana inilah yang dapat melenyapkan kekotoran batin yang ada dalam diri kita, yaitu loba keserakahan, dosa kebencian, dan moha kebodohan batin. Ketiga kekotoran batin ini dapat diselesaikan apabila Anda mencapai atau merealisasi Nibbana. Berlindung pada tiratana adalah jalan menuju Nibbana. Bagaimana cara berlindung kepada tiratana yang benar? Berlindung kepada tiratana atau Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah kita yang aktif, kita yang melakukan, kita yang beraktivitas dengan baik apa yang sudah diajarkan oleh Guru Agung Buddha, yaitu Hasta Arya Marga. Kebahagiaan ini dapat diraih dengan menggunakan Hasta Arya Marga, jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini adalah satu-satunya cara untuk menuju lenyapnya penderitaan, menuju lenyapnya loba, dosa, dan moha. Selama loba, dosa, dan moha ini masih berada dalam diri kita, maka penderitaan pun akan terus mengikutinya. Maka itu, kita sebagai umat Buddha sudah diajarkan dengan menggunakan jalan tengah yang berunsur 8. Yang pertama adalah pengertian benar. Yang kedua adalah pikiran benar. Kita dapat mengerti bahwa hidup ini adalah anicca, bahwa hidup ini adalah penuh dengan perubahan, penuh dengan penderitaan. Kebahagiaan Nibbana dapat diraih dengan menggunakan Hasta Arya Marga atau jalan tengah, jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 inilah yang sebagai senjatanya umat Buddha untuk melenyapkan loba, dosa, moha. Kekotoran batin yang ada dalam diri kita dapat dilenyapkan dengan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari panya atau kebijaksanaan, sila, dan samadhi. Sila adalah perilaku yang baik, dan samadhi ada pelaksanaan meditasi, di mana ketiga hal ini harus dilakukan dengan sempurna. Maka Anda dapat mencapai dan meraih merealisasi Nibbana. Anda harus memahami Hasta Arya Marga, bahwa hidup ini adalah anicca. Itu adalah salah satu dari pelatihan kebijaksanaan atau panya. Kemudian laksanakan sila dengan sempurna. Kita sebagai umat Buddha, kita dapat melakukan dan melaksanakan dengan sempurna 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak minum minuman keras. Namun sebaliknya, kita harus penuh dengan cinta kasih. Kita harus sering-sering berdana, setia pada pasangan, dan berkata-kata jujur, serta
berlatih meditasi. Inilah yang harus kita kembangkan dalam pelaksanaan sila. Unsur berikutnya adalah samadhi, di mana kita harus memiliki usaha yang benar, usaha untuk menangkis perbuatan-perbuatan buruk yang akan masuk ke dalam diri kita dan mencabut perbuatan buruk yang ada dalam diri kita keluar. Kemudian kita harus menarik perbuatan-perbuatan baik yang ada di luar dan mempertahankan perbuatan baik yang ada di dalam diri kita. Inilah usaha yang benar. Kemudian kita harus berlatih fokus atau mindful atau memiliki perhatian yang benar. Memperhatikan, menyadari segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Menyadari jasmani kita, menyadari pikiran kita, perasaan kita, bentuk-bentuk pikiran kita. Dan pada akhirnya kita terus mempraktekkan meditasi, samatha bhavana, dan vipassana bhavana. Inilah jalan mulia berunsur 8 yang harus kita kembangkan. Ini adalah jalan menuju nibbana. Nah, inilah yang harus kita rasakan sebagai rasa terima kasih, rasa bersyukur dalam memiliki ajaran Buddha Gautama. Inilah yang sudah disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Di antaranya adalah tadi, di mana kita harus memiliki kesehatan, kemudian kita harus memiliki kepuasan, kita harus memiliki kepercayaan, dan kita harus memiliki kebahagiaan, dan pada akhirnya kita memperoleh kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, rasa syukur harus kita kembangkan, rasa terima kasih harus kita kembangkan untuk mencapai ketenangan batin, untuk mencapai kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Ketika Anda berterima kasih kepada orang lain, ketika Anda bersyukur dapat hidup dengan baik pada saat ini, Anda adalah orang yang penuh dengan kebahagiaan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, ketika Anda menderita, penderitaan muncul pada diri Anda, ingatlah 4 hal yang sudah diajarkan oleh Guru Agung Buddha agar kita dapat bersyukur pada diri kita. Yang pertama adalah kesehatan, kepuasan, kepercayaan, dan nibbana. Ini sudah kita ketahui dengan baik, dan sudah sewajarnya Anda dapat melakukan ini dan mempraktekannya, sehingga Anda dapat bersyukur, Anda dapat berterima kasih pada semua pihak yang mendukung Anda. Kemudian, hati-hati dengan penyebab yang menjadi Anda kurang bersyukur, yaitu pikiran yang tidak terkendali. Kendalikanlah pikiran dengan baik. Jangan biasakan pikiran ini diliputi oleh loba, dosa, dan moha. Namun sebaliknya, pikiran harus diliputi dengan pikiran-pikiran yang baik, yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas asih, dan batin kita senantiasa seimbang. Inilah yang harus kita jaga, sehingga kita nantinya dapat melakukan kebajikan-kebajikan dengan sempurna. Dan jangan lupa berterima kasih dan bersyukur atas apa yang Anda sudah lakukan. Hal penting untuk hidup bahagia, yaitu berusaha memunculkan rasa syukur dan berterima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah itu. Bagaimana Anda berusaha memunculkan rasa syukur kepada orang tua Anda, kepada sahabat-sahabat Anda di sekitar Anda, kepada orang-orang yang terdekat dengan Anda. Memunculkan rasa syukur ini dimulai dengan hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Misalnya, Anda diberi barang oleh adik Anda. Katakanlah terima kasih. Bersyukur adik saya masih baik pada saya. Itu hal kecil. Selalu katakan terima kasih, bersyukur, terima kasih, bersyukur. Ini adalah dalam bentuk latihan. Lama-lama, kalau ini sering dilatih, maka itu Anda akan menjadi orang yang penuh dengan bersyukur dan penuh dengan rasa terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan marilah kita terus bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang sudah kita miliki. Terima kasihlah kepada orang tua kita.
kepada sahabat-sahabat kita yang telah mendukung kita, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang. Terima kasih. Saya akhiri. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.